virus itu bersifat patogen, dapat menginfeksi sel organisme biologis, sehingga banyak orang beranggapan bahwa virus itu adalah sesuatu yang sangat ditakuti dan sangat merugikan. Tetapi tahukah kamu, ternyata terdapat virus yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas kira-kira apa saja peranan virus dalam kehidupan manusia. Tentunya peranan yang menguntungkan dan merugikan. Yuk, langsung saja kalian lihat pembahasannya dalam video berikut ini. Umumnya, virus merugikan kita karena dapat menyebabkan penyakit. Namun, virus juga dimanfaatkan oleh manusia. Kira-kira apa sajakah peranan virus dalam kehidupan kita? Yang pertama kita lihat bagaimana peranan virus yang menguntungkan bagi kehidupan kita ya. Coba kamu ingat kembali daur hidup virus pada fase lisogenik. Nah, pada daur hidup itu kan terjadi penggabungan materi genetik virus dan bakteri ya, sehingga virus akan mengandung gen bakteri. DNA merupakan materi genetik yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Apabila DNA berubah, maka sifatnya juga akan berubah. Dengan demikian, virus yang menginfeksi bakteri pertama akan memiliki sifat dari bakteri tersebut. Selanjutnya, apabila menginfeksi bakteri kedua, maka akan memiliki sifat yang terdapat pada virus bakteri pertama sekaligus sifat dari bakteri yang kedua. Demikian seterusnya. Jadi, peristiwa itulah yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Pembuatan antitoksin. Para ahli memanfaatkan dengan menggabungkan sifat-sifat DNA yang menguntungkan antara virus dan gen lain sehingga sifat yang menguntungkan tersebut akan dimiliki oleh bakteri yang diinfeksi. Contohnya, DNA virus digabung dengan DNA manusia yang memiliki sifat antitoksin. Antitoksin itu sama dengan pelawan racun atau penyakit ya. Selanjutnya, virus tersebut diinfeksikan dengan sel bakteri sehingga sel bakteri ini memiliki sifat gen manusia, yaitu memiliki sifat antitoksin. Dengan demikian, bakteri yang semula tidak mempunyai sifat antitoksin sekarang sudah memiliki sifat antitoksin. Apabila bakteri tersebut membelah terus-menerus, berarti setiap sel bakteri memiliki sifat antitoksin dan selanjutnya dapat diberikan pada manusia. Contohnya toksoid tetanus. Toksin ini dapat disuntikkan pada manusia untuk mencegah penyakit tetanus. Adapun bagi penderita tetanus akan diberikan ATS, anti-tetanus serum. Manfaat yang kedua yaitu untuk melemahkan bakteri. Apabila virus yang menginfeksi bakteri bersifat patogen, maka DNA virus yang masuk akan merusak DNA bakteri, sehingga bakteri tersebut menjadi tidak berbahaya karena sifat patogennya telah rusak. Contohnya, bakteri difteri yang berbahaya akan berubah sifatnya jika di dalamnya tersambung oleh virus Provac. Peranan virus yang menguntungkan yang ketiga yaitu untuk memproduksi vaksin. Vaksin digunakan manusia untuk memperoleh kekebalan tubuh atau antibodi. Vaksin ini sebenarnya merupakan bibit penyakit yang telah dilemahkan dan apabila menyerang manusia tidak akan berbahaya lagi. Untuk itulah diperlukan vaksin bagi tubuh kita. Jika ada penyakit yang menyerang manusia, maka tubuh telah memiliki kekebalan yang berasal dari antibodi bagi penyakit tersebut. Contohnya vaksin cacar, polio, dan campak. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Banyak penyakit pada hewan, tumbuhan, dan manusia itu disebabkan oleh virus. Nah, kira-kira apa saja ya penyakit yang disebabkan oleh virus? Mari kita lihat. Beberapa penyakit pada hewan disebabkan oleh virus, diantaranya sebagai berikut. 1. Penyakit rabies disebabkan oleh virus neurotrop yang biasa menyerang susunan saraf pusat. Virus ini dapat menyerang anjing, kera, kucing, dan manusia. 2. Penyakit tetelo atau sampar ayam pada unggas. Nah, ini disebabkan oleh virus Newcastle Disease Virus NCD.
Virus ini termasuk dalam famili Paramyxoviridae. Virus ini merupakan virus yang berukuran cukup besar, yaitu sekitar 150 sampai 300 nanometer. 3. Penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dan kerbau disebabkan oleh virus Foot and Mouth Disease (FMD). 4. Cacar pada sapi disebabkan oleh virus Vaccinia. Banyak virus yang menyerang tumbuhan. Pada umumnya, virus menyerang tumbuhan berbunga dan sering menyebabkan kematian. Umumnya, virus ditularkan oleh serangga yang membawa virus dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Berikut adalah beberapa penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. 1. Penyakit mozaik, yaitu adanya bercak kuning pada daun. Penyakit ini disebabkan oleh Tobacco Mosaic Virus (TMV). Penularan virus ini umumnya dilakukan oleh serangga. 2. Penyakit kerdil pada padi. Nah, ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman padi jadi terhambat. Penyakit ini disebabkan oleh virus tungro. 3. Citrus Vine Phloem Degeneration (CVPD) menyerang pohon jeruk dan menghancurkan pembuluh tapis atau phloem ya, sehingga kulit pohon menjadi terkelupas dan akhirnya menjadi kering. 4. Penyakit tristeza pada tanaman jeruk yang disebabkan oleh virus tristeza. Penyakit ini menyebabkan penurunan kualitas pada tanaman jeruk ya. Selain menyebabkan penyakit pada tumbuhan dan hewan, beberapa virus juga menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Nah, ini adalah contoh beberapa penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. 1. Influenza. Nah, ini disebabkan oleh orthomyxovirus yang berbentuk seperti bola ya. Nah, terdapat 3 tipe serologi virus influenza. Tipe A dapat menginfeksi manusia dan hewan, sedangkan tipe B dan C hanya menginfeksi manusia. 2. Cacar. Cacar ada 2 jenis ya, cacar air varicella dan cacar variola. Tetapi cacar air biasanya itu menyerang anak-anak dengan gejala lepuh berisi cairan jernih dan gatal. 3. Hepatitis disebabkan oleh flavivirus. Hepatitis ada 3, yaitu hepatitis A, B, dan C. 4. Polio disebabkan oleh virus poliomielitis. Virus ini menyerang susunan saraf pusat dan dapat menyebabkan kelumpuhan. 5. Demam berdarah disebabkan oleh Dengue virus. Penyakit ini ditularkan dan disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. 6. Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex. Herpes simplex 1, luka di sekeliling mulut. Herpes simplex 2, nanti luka pada alat kelamin. Nah, yang herpes zoster itu nanti dapat menyerang saraf dan dapat menimbulkan nyeri yang sangat hebat. AIDS disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV menyerang sel darah putih limfosit yang berfungsi dalam mengontrol sistem kekebalan tubuh. Ebola disebabkan oleh virus Ebola yang merupakan kelompok filovirus. Berikutnya, flu burung disebabkan oleh virus avian influenza dari galur H5N1. Virus avian influenza merupakan virus influenza tipe A yang dapat menjangkiti beberapa jenis hewan termasuk burung, babi, kuda, anjing laut, dan paus. Unggas merupakan hewan khusus bagi penyebaran virus tipe A dan berfungsi sebagai inang. Dan ada lagi nih penyakit yang lagi heboh-hebohnya, yaitu coronavirus. Nah, ini termasuk ke dalam kelompok virus RNA yang menyebabkan penyakit pada mamalia dan burung. Virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan tingkat keparahan berkisar dari ringan hingga mematikan pada manusia. Beberapa contoh penyakit ringan seperti kasus flu yang umum terjadi ya, sementara yang tingkat keparahan yang sampai mematikan itu seperti SARS, MERS, dan yang terakhir adalah COVID-19.
Coronavirus termasuk dalam subfamili Orthocoronavirinae, famili Coronaviridae, dan ordo Nidovirales. Coronavirus merupakan virus yang memiliki amplop dengan ssRNA, rantai tunggal ya, yang kemarin kita bahas, dan nukleokapsid simetri helix. Virus ini dibungkus dengan protein ikosahedral. Coronavirus memiliki spikes atau lonjakan berbentuk tongkat pada permukaan virus yang mirip dengan bentukan korona matahari pada pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron. Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau karangan bunga. Nama itu diciptakan oleh Juni Almeida dan David Tyrrell yang pertama kali mengamati dan mempelajari virus corona manusia. Nama ini mengacu pada penampilan karakteristik virion yang terlihat dengan mikroskop elektron yang mirip dengan korona matahari ya. Nah, morfologi ini terbentuk oleh lonjakan peplomer yang merupakan protein pada permukaan virus. Nah, itu dia beberapa contoh virus yang menyerang manusia ya. Jadi masih banyak terdapat contoh virus yang dapat menyerang manusia lainnya ya. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan jamur. Hal utama yang harus diketahui dalam upaya pencegahan infeksi virus adalah mengetahui cara penularan penyakit tersebut. Beberapa penyakit ada yang ditularkan melalui kontak langsung dengan orang atau darah dan cairan tubuh orang yang terinfeksi melalui alat seperti jarum suntik bersama, transfusi darah, alat kedokteran, melalui udara, dan ada pula yang ditularkan melalui vektor atau perantara hewan. Nah, jadi penyakit infeksi ini sebenarnya lebih mudah dicegah bila kita disiplin menerapkan langkah-langkah pencegahan. Nah, supaya saya, kamu, dan kita semua tidak terkena penyakit infeksi, ayo kita lihat tips berikut untuk mencegah kita terkena penyakit infeksi. 1. Jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak, misalnya flu, cacar air, atau lainnya. Lalu gunakan masker dan pastikan Anda tidak menggunakan barang pribadi milik penderita penyakit yang terkontaminasi virus. 2. Cucilah tangan Anda sebelum, selama, dan sesudah melakukan segala aktivitas. 3. Memutus siklus hidup nyamuk demam berdarah dan nyamuk lainnya dengan gerakan 3M+. Menguras, menutup, mengubur, dan plusnya menggunakan anti nyamuk. 4. Hindari kontak dengan binatang yang mungkin membawa penyakit berbahaya. 5. Jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan Anda. 6. Masak dan sajikan makanan dengan aman. 7. Makanlah makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin A, C, dan E. 8. Pastikan Anda sudah mendapatkan semua imunisasi yang dibutuhkan. 9. Jika Anda berobat ke dokter, bahkan harus dirawat, pastikan jarum suntik, alat infus, ataupun alat kedokteran lainnya dalam keadaan baru dan steril. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi tindakan atau upaya yang dianggap paling efektif untuk mencegah penyakit yang disebabkan infeksi virus adalah vaksinasi. Vaksinasi atau yang biasa disebut dengan imunisasi bertujuan untuk mencegah seseorang, khususnya anak-anak, tidak menderita penyakit tertentu, terutama penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, jika suatu saat nanti ada kuman, misalnya nih, virus cacar yang masuk ke dalam tubuh kita, maka kita sudah mempunyai kekebalan terhadap kuman cacar tersebut, sehingga kita tidak akan sakit cacar.
Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai peranan virus dalam kehidupan manusia. Jadi selain menyebabkan penyakit, ternyata virus itu juga dapat memberikan manfaat. Salah satunya adalah untuk pembuatan vaksin. Ya, jadi vaksin itu dibuat dari virus yang sudah dilemahkan sehingga tidak berbahaya. Ya, tujuan vaksin itu supaya tubuh kita itu memproduksi antibodi sehingga mencegah datangnya suatu penyakit. Tetapi sebenarnya penyakit infeksi karena virus ini mudah dicegah jika kita itu disiplin untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan. Nah, apa saja langkah-langkah pencegahannya? Tadi sudah kita bahas dalam video. Dan yang paling penting di masa pandemi ini, kita itu harus tetap melakukan protokol kesehatan. Salah satunya adalah tetap gunakan masker kemanapun Anda pergi. Oke, jadi terima kasih, materi kita sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya dengan pokok pembahasan yang baru. Ya, tetap semangat.